Oke, ya. Terima kasih ya untuk waktunya. Mungkin pertama izin share screen dulu. Oke, apakah kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman 2022 ya untuk waktunya. Mungkin saya juga izin menonaktifkan video ya biar lebih lancar. Takutnya nanti jaringannya agak error di sini. Nah, sehat semua kan ya ini? Gimana perasaannya? Pada deg-degan nggak ini menuju kuliah lapangan? Mungkin ada yang satu jawab dulu. Deg-degan banget sih, Mas. Belum siap lebih tepatnya. Ya memang kalau kesiapan Mas semuanya bareng-bareng nanti kalian akan bareng-bareng mempersiapkannya. Ya mungkin disclaimer dulu ya. Di sini mungkin aku cuma sekedar akan sharing dan ngobrol-ngobrol aja dengan teman-teman ya, sharing pengalaman aja terkait kemarin selama kuliah lapangan di Kendeng, terus dan mungkin kemarin juga ya, kayaknya kalau nggak salah dari Danta 2020 ya, ya sama sharing juga mungkin terkait plus minusnya evaluasi dan juga tentang kuliah lapangan yang tahun lalu. Kebetulan juga kemarin masih ikut membantu pelaksanaan kuliah lapangan yang tahun lalu. Mungkin untuk pembukaan, teman-teman bisa dilihat di screen ya. Ini salah satu singkapan yang ada di zona Kendeng. Santai saja teman-teman, singkapan kayak gini itu biasa saja. Masih banyak yang lebih absurd dan juga lebih ugal-ugalan daripada ini. Sedikit spill, ini kebetulan kaflingku di daerah Ngawi. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman dapat kafling area Ngawi, udah dapat sedikit bocoran ya ini. Batuannya mirip-mirip ini. Kemungkinan kebanyakan akan mirip-mirip seperti ini. Ini yang di foto ini dulu timku. Kebetulan aku dulu dibimbing oleh Pak Hendra Mijaya dan satu tim dulu isinya 5 orang. Nah, ya inilah. Ini kalau nggak salah waktu checking sebelum pulang. Jadi udah kelihatan ya wajahnya udah wajah-wajah hitam legam semua karena udah hampir 3 minggu lebih di lapangan ini. Oke. Kalau kemarin kalau dari TOR yang diberikan mungkin cakupannya seperti ini ya. Yang pertama terkait bagaimana apa itu kuliah lapangan. Yang kedua tentang kira-kira kebutuhan yang harus disiapkan, meliputi panitianya bagaimana, terus kira-kira pengeluarannya bagaimana, dan juga kira-kira perlengkapan yang dibutuhkan bagaimana ketika menjalankan kuliah lapangan itu. Terus yang nomor 3, tentang bagaimana evaluasi kuliah lapangan tahun lalu. Kalau nomor 3 ini mungkin saya khususkan nanti kuliah lapangan Bayat ya. Nanti kita akan jelaskan bahwa KLG itu sebenarnya ada 2 fasenya. Ada KLG Bayat dan juga KLG Mandiri. Nah, yang keempat, ya, mungkin saya nanti akan memberikan penjelasan sedikit tentang zona fisiografi Kendeng secara umum aja, karena saya merasa belum kapasitasnya ya menjelaskan secara detail. Nanti mungkin teman-teman akan dijelaskan pada saat kuliah MGL atau mungkin kemarin sudah dapat sedikit di kuliah Geologi Indonesia mungkin kalau udah ngambil atau bersama nanti pengambilannya. Itu yang nomor 5, tantangan dan juga evaluasi tentang pelaksanaan KL Mandiri kemarin maupun KL Mandiri yang pernah kami lakukan dulu. For information, kami angkatan 2016 dulu melakukan kuliah lapangan Kendeng itu di tahun 2018, ya 2018 itu. Oke. Mungkin yang pertama ya terkait kuliah lapangan geologi. Ini saya mengambil dari ini ya, cuplikan buku panduan kuliah lapangan. Nah, ini dengan bahasa akademik kurikulum departemen kita.
Nah, kuliah lapangan geologi sendiri atau yang biasa disebut KLG adalah bagian dari mata kuliah wajib di teknik geologi yang merupakan bagian dari satu kesatuan dengan metode geologi lapangan. Nah, pemetaan geologi itu sendiri dilaksanakan fungsinya untuk mahasiswa bisa menerapkan teknik dasar pemetaan geologi. Di antaranya ya pengambilan datanya bagaimana, kemudian setelah pengambilan data bagaimana melakukan pengolahan data, dan terakhir melakukan penyusunan laporan dalam bentuk peta geologi maupun poster. Nah, selain itu mahasiswa juga dilatih untuk bagaimana menyampaikan hasil pemetaan geologi secara lisan dalam bentuk seminar. Jadi nanti ketika kalian melakukan pemetaan geologi ini, baik nanti di kuliah lapangan geologi Bayat maupun kuliah lapangan geologi mandiri, kalian akan melewati tahap-tahap itu ya. Kalian akan melakukan pemetaan geologi, mengambil data di lapangan, melakukan pengolahan data, dan juga membuat laporan serta melakukan presentasi laporan itu. Tapi tentunya porsinya akan berbeda karena di Bayat kalian hanya punya waktu yang lebih jauh lebih sempit, sedangkan ketika KL Mandiri nanti kalian akan punya waktu yang jauh lebih panjang. Sehingga nanti tentunya hasil ketika kuliah lapangan geologi mandiri hasilnya akan lebih komprehensif karena kalian punya waktu kurang lebih hampir 1 semester untuk melakukan pengolahan data dan juga penyusunan laporannya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kuliah lapangan geologi ini sendiri itu sebenarnya terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama, kuliah lapangan geologi Bayat dan juga kuliah lapangan geologi mandiri, yang mana untuk kuliah lapangan geologi Bayat tentunya akan tetap berlokasi di Bayat. Sebenarnya kalau boleh dibahasakan, kuliah lapangan geologi Bayat ini adalah ajang latihan kalian, pemanasan sebelum melakukan kuliah lapangan geologi mandiri di kaving kalian masing-masing nantinya. Nah, kuliah lapangan geologi Bayat ini dilaksanakannya secara berkelompok nantinya. Jadi nanti kalian akan dibagi dalam kelompok-kelompok, biasanya terdiri dari 5 hingga 6 mahasiswa. Jadi kalau satu angkatan terdiri dari 100 mahasiswa, mungkin ada sekitar 20-an kelompok ya. Kalau 120 ya mungkin sekitar 24 kelompok, bisa juga lebih nanti. Nah, itu akan dipilih bersamaan dengan kalian nanti memilih kafling kalian, nomor kafling kalian. Nah, tapi sampai harinya tiba, kalian nggak akan tahu kaflingnya itu kayak gimana. Gitu. Jadi nanti kalian akan mengambil nomor, mungkin kalian akan diberikan peta saja dan kotak-kotak kafling itu sudah ada di peta, tapi kan kalian nggak akan tahu, belum tahu kondisi lapangannya bagaimana. Nah, itu nanti akan ada trik-triknya gimana kalian bisa mempersiapkan itu sebelum berangkat kuliah lapangan mandiri. Jadi kalian nanti kuliah lapangan mandiri dan kuliah lapangan Bayat nggak kosong-kosong banget. Gitu. Ada step-stepnya nanti. Begitu. Nah, untuk kuliah lapangan geologi mandiri sendiri, itu nanti akan dilaksanakan berbeda ya tiap tahunnya. Kalau teman-teman mungkin ingat, tahun kemarin kakak-kakak kalian di angkatan 2020 dan 2021 melaksanakan kuliah lapangan geologi mandiri di zona Pegunungan Selatan. Untuk teman-teman 2019 itu kalau tidak salah di komplek zona Serayu Selatan. Nah, untuk teman-teman nanti kebetulan dapatnya, alhamdulillahnya dapatnya Kendeng. Nah, Kendeng nggak seserem itu kok guys. Dia cuma bikin pusing aja. Sama-sama kok. Itu ya. Nah, kenapa kuliah lapangan geologi ini penting? Karena jiwa dari keilmuan kita sebagai seorang geolog di teknik geologi ada di sini. Bagaimana cara kalian untuk melakukan pengambilan data, collecting data di lapangan, itu akan menentukan bagaimana hasil kerja kalian kemudian. Jadi ketika kalian sudah memiliki keterampilan untuk melakukan pengambilan data di lapangan dengan baik dan benar sesuai prosedur, kemungkinan besar hasil dari apa yang kalian lakukan harusnya memiliki validitas yang cukup baik atau cukup bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
tentunya akan berkebalikan jika kalian nanti ketika kuliah lapangan geologi ini tidak benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar belajar dan mengasah kemampuan kalian, ya akan sangat disayangkan. Tapi tidak perlu jago ya, maksudnya gini, jangan sampai mindset kalian berpikir bahwa kuliah lapangan geologi harus jago dulu, enggak, namanya juga belajar kan. Jadi di kuliah lapangan geologi ini benar-benar kalian akan mempelajari apa yang sudah kalian pelajari selama kurang lebih 2 tahun ini selama kuliah di teknik geologi. Tidak perlu khawatir, semua kebanyakan dominan mahasiswa geologi memang benar-benar belajar kegeologiannya itu ketika kuliah lapangan. Benar-benar belajar pegang kompas waktu kuliah lapangan. Benar-benar belajar bagaimana mungkin pakai ARGIS, ya kuliah lapangan. Bagaimana ngukur struktur, ya kuliah lapangan. Jadi yang perlu kalian nanti siapkan adalah semangat. Betul tadi yang disampaikan oleh ketua angkatan kalian, yang penting yang dijaga semangatnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau dilanjut, lantas apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, sebenarnya kita bisa bagi ya, apa saja yang perlu disiapkan itu dalam konteks 2 grup, yakni dalam konteks angkatan dan juga konteks pribadi masing-masing. Nah, untuk angkatan ini sebenarnya satu, guys. Hanya terkait kepanitiaan. Nah, untuk gambaran kepanitiaannya bagaimana, nanti mungkin teman-teman bisa ngobrol dengan teman-teman 2020, 2021, ataupun 2019 ya yang masih fresh. Jujur kalau aku sendiri udah agak lupa zaman dulu kepanitiaannya bagaimana. Tapi ini yang ku tampilkan di slide ini, ku ambil dari panduannya tahun lalu. Jadi secara garis besar, panitianya mahasiswa, oh ya, untuk panitia nanti akan ada 2 ya, dari panitia mahasiswa dan juga panitia departemen. Nah, panitia departemen ini biasanya nanti akan diisi oleh 2 dosen sebagai penanggung jawab, ketua dan juga sekretaris, serta nanti mungkin akan dibantu oleh dengan tim teaching dari metode geologi lapangan dan juga nanti dengan asisten-asistennya. Begitu. Nah, untuk panitia mahasiswa sendiri seperti biasa ya, tentunya harus ada koordinator, sekretaris, bendahara. Nah, untuk terkait divisinya sih sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tapi secara umum yang ada di layar ini sudah cukup mencakup dari semua kebutuhan teman-teman sih. Harus ada divisi akademik, yang mana nanti mungkin kedepannya teman-teman dalam mempersiapkan ini ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini yang lebih mendasar. Misal ada pelatihan bagaimana pakai kompas, bagaimana buat peta yang baik dan benar, bagaimana mendigitasi peta dengan ARGIS, bagaimana melakukan pengarsipan manajemen data geodatabase-nya dengan baik kayak gimana, atau penjelasan detail tentang kendeng itu kayak gimana. Nah, itu nanti yang mengkoordinir adalah teman-teman dari divisi akademik. Itu fungsinya teman-teman divisi akademik. Nah, di sisi lain juga mungkin nanti teman-teman divisi akademik bisa juga koordinasi dengan ini ya, atau dengan teman-teman asistennya nantinya terkait bagaimana susunan buku panduannya itu, mungkin bisa memberikan masukan-masukan kira-kira teman-teman yang dibutuhkan kayak gimana gitu. Terus yang kedua untuk divisi desain. Nah, desain ini nanti akan membantu biasanya terkait bagaimana desain logo, terus kaitannya juga nanti ada sponsorship kan, ada proposal sponsor, terus desain mungkin nanti keperluan teman-teman kayak kaos, topi, yang seragam-seragam itu, juga mungkin banner. Nah, itu teman-teman divisi desain ya yang mengkoordinir. Terus ada humas dan perizinan. Nah, divisi humas dan perizinan ini merupakan divisi yang cukup penting ya teman-teman, karena memang kerjanya cukup asik karena jalan-jalan. Kenapa? Karena harus keliling kantor-kantor. Kalau aku kurang tahu ya kalau tahun lalu kayak gimana,
Tapi kalau zamanku dulu, teman-teman humas dan perizinan ini memang benar-benar datang ke instansi-instansi terkait untuk melakukan perizinan, jadi memasukkan izin ke instansi-instansi terkait. Untuk perizinannya sendiri, kalau di Kendeng di 2018 dulu kami harus memasukkan izin ke tentunya dari segi pemerintahan ya, dari kabupaten sampai kecamatan. Nanti untuk desa biasanya dibawa oleh teman-teman waktu survei KL, survei kafling itu nanti teman-teman juga bisa sekalian bawa perizinan untuk ke desa yang akan dilewati atau yang akan dilakukan survei di sana. Kedua, karena sebagian besar area Kendeng itu merupakan hutan-hutan jati, hutan produksi yang kepemilikannya punya perhutani, jadi juga harus ada izin ke perhutani kalau dulu. Nanti kalau yang tahun ini saya kurang tahu itu nanti bisa dikoordinasikan juga dengan kepanitiaan dari departemen dengan koordinator panitia dosennya, bisa dikoordinasikan itu. Nah, terus kemudian yang tentu penting ada divisi konsumsi. Nah, divisi konsumsi ini nantinya akan menyiapkan kebutuhan teman-teman terutama terkait konsumsi di KL Mbayat. Nah, jadi hidup kalian bergantung dengan divisi konsumsi hidup kalian di KL Mbayat bergantung pada divisi konsumsi. Begitu. Tapi tidak perlu khawatir untuk divisi konsumsi, biasanya untuk konsumsi KL Mbayat itu sudah punya langganan ya selama bertahun-tahun. Jadi nanti teman-teman tinggal menghubungi lagi dan koordinasi sedikit menjelaskan untuk harinya bagaimana, mungkin kebutuhannya ada yang alergi atau tidak, itu nanti teman-teman divisi konsumsi juga bisa ikut mendata ya. Kayak ada si A tidak bisa makan ayam, si B tidak bisa makan ikan, si C nanti kalau makan nasi alergi. Nah, itu juga perlu didata oleh teman-teman divisi konsumsi. Biar nanti lebih nyaman untuk koordinasi dengan vendor cateringnya. Terus ada divisi perlengkapan, tentunya menyediakan perlengkapan ya, yang kebutuhannya terutama untuk kebutuhan satu angkatan ya, bukan kebutuhan pribadi. Kemudian ada divisi sponsorship. Nah, ini divisi yang juga sangat fundamental, teman-teman. Sponsorship ya, karena tentu seperti kita sama-sama tahu, kuliah lapangan itu bukan sesuatu yang cukup murah. Butuh pembiayaan yang cukup besar, jadi diharapkan jalannya kuliah lapangan kalian harus ada sponsornya kan akan lebih enak. Insya Allah kalau memang ada sponsornya bisa sedikit banyak mengurangi beban teman-teman terkait dana yang dikeluarkan pribadi. Terus yang terakhir ada divisi transportasi. Nah, divisi transportasi ini penting untuk menata atau menyiapkan transportasi teman-teman, terutama dari kampus ke kampus Mbayat, kampus teknik ke kampus Mbayat, dan saat di kampus Mbayat, kegiatan pada saat kuliah lapangan di kampus Mbayat juga dari kampus Mbayat ke kampus geologi kembali. Nah, itu juga penting. Nah, ini yang lebih banyak lagi keperluan pribadinya. Kalau boleh kubagi ada dua ya, teknis, non teknis dan teknis. Nah, kalau non teknis ini fisik. Ya, saranku sih dari sekarang teman-teman mulai sedikit ya, tipis-tipis lah untuk menyiapkan fisiknya ya. Sedikit lari-lari, mulai jogging. Kalau ada yang punya barbel di rumah, mulai angkat barbel, mulai ditingkatkanlah ketahanan fisiknya. Karena kuliah lapangan ini sebetulnya kalau secara fisik mungkin nggak akan capek kalau mau jalan tok. Tapi kan kuliah lapangan kalian tidak hanya jalan, kalian juga berpikir di sana. Nah, itu yang membutuhkan ketahanan fisik yang harus optimal. Begitu. Alhamdulillahnya sih tahun lalu enggak banyak yang sampai sakit atau tidak ikut jalannya kuliah lapangan Bayat ya. Alhamdulillah bisa ikut semua, tapi memang banyak yang ngeluh waktu hari pertama itu kaget dengan kegiatan yang langsung full lapangan. Nah, itu perlu disiapkan teman-teman. Itu. Yang kedua tentu terkait keilmuan. Nah, keilmuan ini ya samalah kalau kita mau melakukan kegiatan sesuatu kayak kita mau field trip praktikum kan kita harus belajar. Nah, ini juga kuliah lapangan juga harus belajar lah, setidaknya tipis-tipis belajar
sendiri. Nah, nanti ketika kuliah lapangan, kalian juga akan lebih belajar lagi dan juga menajamkan intuisi kalian terkait keilmuan tadi. Nah, itu untuk pribadi yang non teknis ya. Nah, untuk teknis, yang pertama langsung tak sebut terkait anggaran. Nah, kalau nggak salah ingat, mungkin nanti kalau dari teman-teman yang baru KL ada yang join ya, si Ridanta atau yang teman-teman yang lain, mungkin bisa koreksi nanti di waktu tanya jawab. Kalau nggak salah anggaran itu dari peserta KL itu sebenarnya bisa dibagi dua, yaitu ada anggaran untuk KL Gimbayat, yang mana nanti nominalnya biasanya ditentukan oleh departemen dengan hasil diskusi dari kesepakatan bersama antara teman-teman peserta dan juga dari pihak departemen. Itu nanti kalian akan diskusi untuk besarannya bagaimana. Nah, itu yang wajib dibayarkan oleh masing-masing kalian, dan nanti pengelolaannya akan dilakukan oleh bersama-sama antara departemen dan juga teman-teman panitia. Itu untuk anggaran KL Gimbayat. Kalau besarannya, aku tahun lalu kurang tahu, tapi kalau zaman dulu di 2018 kurang lebih di angka 2 jutaan kalau tidak salah. Itu. Nah, yang kedua ada anggaran KLG Mandiri. Nah, untuk anggaran KLG Mandiri ini besarannya bergantung dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Karena kan namanya juga mandiri ya, kebutuhan orang-orang akan berbeda-beda. Ada juga yang mungkin ketika KL Mandiri tiap hari pagi harus minumnya susu Ultramilk, jadi harus nyetok susu Ultramilk 1 kotak di base camp. Nah, itu kan akan beda lagi besaran anggarannya. Itu. Dan juga untuk konsumsinya kan sudah teman-teman juga mandiri nanti. Kemudian mungkin ada yang ketika di lapangan transportasinya ada yang pakai memang full jalan kaki atau pakai kendaraan bermotor, itu nanti juga beda lagi kan besarannya. Nah, itu nanti teman-teman harus merincikan juga, dan akan diajarkan sih di MGL nanti kira-kira apa aja yang kalian butuhkan untuk RAB-nya bagaimana, itu nanti ada. Nah, yang kedua untuk teknis tentu tentang perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan sendiri atau peralatan sendiri yang bisa sebagaimana yang bisa teman-teman lihat ya di layar, itu ada peralatan lapangan, ada peralatan tulis, dan juga peralatan pribadi. Secara garis besar akan seperti ini. Dan tiap tahun biasanya juga tidak jauh-jauh berbeda dari inilah yang ada di ini. Nah, yang ketiga tentunya timeline kegiatan. Nah, timeline kegiatan ini penting untuk nanti, apalagi pasca pengambilan data KL Mandiri atau pada saat penyusunan laporan KL Mandiri. Karena namanya juga mandiri lagi ya, pembuatan laporan ini juga speed-nya kan bergantung dengan teman-teman. Di sisi lain juga kan teman-teman di semester itu tidak hanya menyelesaikan laporan kuliah lapangan, tapi teman-teman juga harus tetap kuliah. Oleh karena itu, untuk bisa selesai dua-duanya dengan baik dan paripurna, teman-teman baiknya memang harus menyusun timeline biar tidak saling bertabrakan atau biar bisa jalan dua-duanya. Itu ya yang untuk lantas yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian masuk untuk evaluasi kegiatan. Ini mungkin nanti ketika tanya jawab, teman-teman yang baru KL kemarin, KL Bayat kemarin bisa juga menambahkan. Kalau dari kami sih, yang pertama mungkin terkait kurang maksimalnya dalam memanfaatkan kuliah MGL ya. Artinya begini, ketika KL Bayat kemarin kan sebelumnya didahului oleh pertemuan 6 kali, kalau nggak salah 6 kali pertemuan kuliah MGL. Nah, MGL ini sendiri dulu, di zaman dulu kan dipisahkan tuh, itu mereka punya SKS sendiri, jadi kalian punya 14 pertemuan untuk MGL. Kalau sekarang kan hanya 6 pertemuan. Nah, itu tolong dimanfaatkan teman-teman. Dimanfaatkannya dalam arti bagaimana? Ya mungkin anggapannya, mungkin kita bisa memposisikan diri kita sebagai ini ya, benar-benar mengulang lagi pelajaran semua kegeologian yang pernah kita dapat dari semester 1 sampai semester 4. Nah, hal-hal yang teman-teman mungkin dulu tidak terpikirkan ketika mata kuliah di semester 1 sampai 4 itu, dan sekarang baru terpikirkan atau perlu ditanyakan, nah, tanyakanlah di kuliah MGL ini. Atau maksimalkan di kuliah MGL ini. Misal teman-teman dulu nggak tahu caranya bikin rekonstruksi sesar atau rekonstruksi lipatan. Nah, nanti teman-teman silakan tanya di kuliah MGL ini, minta ke tim dosen untuk diajarkan. Terus
nanti di MGL ini juga teman-teman akan diajarkan sebelum kuliah lapangan, sebelum berangkat ke lapangan itu apa aja sih yang harus dilakukan, bagaimana sih bikin peta tentatif, bagaimana sih melihat fitur-fitur geologi kalau belum ke sana itu gimana. Nah, itu nanti akan diajarkan di MGL. Nah, kalau tidak paham atau misal masih banyak yang ditanyakan, jangan sungkan untuk ditanyakan. Takutnya malah nanti ketika kuliah lapangan kalian belum paham, malah bingung sendiri. Tanya teman juga malah jadi bikin bingung. Nah, manfaatkan kuliah MGL itu sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait fisik. Tadi sudah sempat kusinggung. Fisik untuk kegiatan KLG memang kurang maksimal. Nah, banyak dari teman-teman kemarin, tak ya spill sedikit lah ya pengalamannya. Di kuliah hari pertama KLG Mbayat itu biasanya teman-teman akan dapat materi yang paling dasar, yaitu bagaimana penggunaan kompas dan juga teknik sampling di lapangan. Nah, itu nanti terkait hari terkait pengaplikasiannya, kalian nanti akan melakukan itu langsung di lapangan. Nah, biasanya itu akan dilakukan di dekat kampus Mbayat. Tapi untuk tahun lalu kebetulan lokasinya dilakukan di daerah Jawa Timur. Nah, kemudian dari setelah melakukan kegiatan itu, memang dari tim MGL menginginkan kita ngetes lah, bahasanya kita coba cek kesiapan teman-teman dari segi fisiknya bagaimana. Akhirnya dari dari Jawa Timur, lokasi praktek sampling dan juga penggunaan kompas tadi, ke kampus Bayatnya, balik ke kampus Bayatnya itu jalan kaki, melewati ya sedikit bagian dari pegunungan Jawa Timur. Nah, tapi ternyata ketika dilakukan itu memang ada beberapa peserta yang tumbang. Ya memang karena ada penyakit bawaan, dalam artian punya asma atau punya ini atau punya cedera. Nah, itu sih. Tapi beberapa juga memang terlihat karena persiapan fisiknya agak kurang begitu. Nah, oh ya ini juga yang aku agak kelupaan tadi, untuk teman-teman panitia panitia tadi, mungkin di yang bagian sekretariat ya, jadi sekretaris dan juga koordinator nanti juga bisa bikin database ya, database terkait kondisinya teman-teman, adakah alergi, adakah riwayat sakit, riwayat cedera. Nah, itu penting nantinya untuk persiapan teman-teman panitia dosen dan juga asisten untuk bagaimana menyeting kegiatan itu biar bisa semua peserta melaksanakannya dengan aman dan juga nyaman itu. Terus yang ketiga, ada beberapa peralatan pribadi yang dibawa tidak sesuai prosedur. Nah, ini juga jadi problem kemarin. Ada beberapa peserta waktu KL Mbayat itu bawa tas lapangannya itu terlalu kecil, teman-teman. Terlalu kecil, jadi ketika dibawa ke lapangan, tasnya itu hanya muat untuk membawa palu, kompas, plastik sampel, dan juga bekal makanan. Padahal ketika kalian di lapangan, kalian nanti harus ngambil sampel. Nah, kalau tasnya aja udah penuh untuk peralatan, terus sampelnya mau taruh mana? Nah, itu perlu diperhatikan, teman-teman. Kayak gitu, tas, terus terkait outfit juga, teman-teman harapannya bisa memilih yang nyaman ya, senyaman mungkin, karena kegiatannya kan di lapangan, tentu akan lebih banyak bergerak, akan sangat mudah berkeringat, begitu. Terus terkait alat tulis juga, itu juga harus penting, jangan sampai teman-teman punya hanya bawa satu, terus kalau hilang ya udah walau alam bisawab, enggak gitu, harus teman-teman harus menyiapkan juga cadangan-cadangannya, begitu. Terus juga untuk mungkin peralatan yang terkait safety ya, kayak sepatu, topi, itu juga teman-teman harus perhatikan standarisasinya. Terus yang terakhir, ada beberapa kendala terkait perkap. Nah, kendala terkait perkap ini mungkin gambarannya kayak gini. Kemarin ada keterlambatan untuk ngeprint buku panduan. Nah, karena memang ada miskomunikasi dengan panitia dosen dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa diminimalisir, teman-teman. Terus kemarin kalau nggak salah untuk kepulangan yang kloter 1 atau kloter 2 itu ternyata
bisnya baru bisa jemput di sore agak malam, padahal kegiatan sudah selesai dari siang. Nah, ini juga harus diwaspadai teman-teman, harus dipastikan juga nanti ketika booking bis, booking kendaraan, teman-teman harus memastikan, Pak, pulangnya seperti ini, biar nanti teman-teman nggak capek nunggu dan bisa segera istirahat. Kayak gitu terus. Kemarin juga ada 1-2 terkait banner ya. Banner kemarin ada banner kemarin kayaknya kelupaan waktu kuliah lapangan bayat atau ketelingsot, saya kurang tahu. Itu juga kemarin juga ada evaluasi terkait vendor rompi apa ya kalau nggak salah kemarin. Itu ada beberapa rompi yang mungkin nggak selesai atau bagaimana karena ada beberapa yang satu ada logonya, yang lain nggak ada kayak gitu. Itu ada juga kemarin kendalanya. Tuh, terus, nah ini yang penting juga untuk menutup evaluasi tentang kegiatan KLG Bayat. Usahakan teman-teman sebelum berangkat KLG Bayat kan teman-teman sudah dapat kelompok dan dapat nomor kafling. Nah itu nanti teman-teman usahakan sudah melakukan survei awal banget, sekaligus untuk mengurus perizinan dan juga penentuan base camp untuk kuliah lapangan geologi mandirinya. Jadi ketika nanti teman-teman KLG Bayat, teman-teman udah tinggal berangkat lagi KLG mandiri, nggak perlu bingung-bingung lagi untuk cari base camp karena biasanya spare waktu antara kepulangan KLG Bayat dan juga waktu KLG mandiri itu nggak lebih dari 4-5 hari atau maksimal seminggu. Nah harapannya setelah selesai KLG Bayat, teman-teman nanti mungkin istirahat 1-2 hari, terus teman-teman udah langsung bisa berangkat ke base camp dari kafling mandiri masing-masing. Nah, untuk base camp ya harus ya satu kelompok satu lah. Nggak mungkin kalian per orang cari masing-masing kan nggak enak juga. Makanya nanti juga perlu dipersiapkan juga karena luasan kaflingnya cukup luas ya 4x5 kilo. Dengan 5 orang di sana nanti harus ada kebijaksanaan bagaimana penentuan base camp-nya yang enak bagaimana. Yang sekiranya bisa menjangkau untuk semua lokasi kafling. Nah, itu nanti juga penting. Itu nanti kita bahas kemudian. Itu untuk evaluasi KLG Bayatnya. Nah, ini untuk sekilas ya, sekilas tentang zona kendeng. Aku nggak akan bicara banyak, nanti mungkin teman-teman akan banyak dapat insight dari Pak Udin ya, biasanya untuk yang bahas-bahas seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, zona kendeng ini memang bagian dari zona fisiografi Jawa bagian timur. Menurut Bemelen ya, tahun 49. Nah, kendeng sendiri ini posisinya hampir persis di tengah-tengah Pulau Jawa. Kalau di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nah, tengah-tengahnya Pulau Jawa ini itu zona kendeng sebetulnya. Itu teman-teman. Nah, zona kendeng ini posisinya memanjangnya itu persis hampir barat timur. Dimulai dari yang paling barat itu setelah jajaran Gunung Api Ungaran, Telomoyo, Merbabu, Merapi, hingga sampai ke area kurang lebih daerah Mojokerto, Jawa Timur. Nah, itu zona kendeng ya, zona kendeng secara umum. Nah, jika didetailkan lagi, sebenarnya zona kendeng itu dapat dibagi menjadi 3 area. Yakni ada zona kendeng bagian barat, yang ini biasanya terdiri dari antiklin ya juga, dan juga banyak sesar-sesar di sana. Tapi secara fisiografi, kalau lihat teman-teman lihat hanya terlihat undulating aja ya, hanya terlihat apa semacam perbukitan kecil-kecil, enggak yang tegas banget kayak pegunungan selatan yang bisa kalian lihat di bagian bawah ini ya. Nah ini kan jelas banget nih tinggian-tinggiannya, sedangkan zona kendeng ini di bagian barat nggak begitu kelihatan tinggian-tinggiannya. Nah ini juga bagian dari nanti tantangan kalian waktu pengambilan data. Asiknya di sana nanti. Itu zona kendeng barat. Nah zona kendeng tengah ini secara fisiografi lebih asik. Dia punya satu tinggian di sana. Nah tinggiannya apa namanya? Nah nanti silakan teman-teman cari sendiri. Ini ada gunungnya di sini. Satu hanya di tengah ini kelihatan banget. Ini nama gunungnya apa? Di sini sudah kelihatan kebetulan. Ini ada namanya Gunung Pandan. Nah, Gunung Pandan ini pasti dan biasanya sih tidak akan terlewat untuk jadi kafling. Jadi untuk nanti teman-teman yang dapat area zona
Kendeng Tengah dan dapat Gunung Pandan, fisiknya lebih dipersiapkan lagi ya, karena ya tentu trekking naik gunung gitu. Dan ya tapi jangan dibayangkan gunungnya setinggi Merapi, enggak tinggi amat kok. Kalau nggak salah 1.000 kurang apa 1.100-an, nggak sampai 1.000 bahkan kayaknya, pendek kok dia. Dan tapi memang jalannya kebanyakan masih hutan. Nah itu nanti yang juga jadi tantangan teman-teman yang dapat caving daerah Gunung Pandan ini di bagian zona Kendeng Tengah. Nah zona Kendeng Tengah ini mungkin secara morfologinya kan lebih kelihatan ya, mereka punya undulating di sini. Nah ini mungkin akan lebih mudah melakukan delineasi sebelum melakukan delineasi pada saat membuat peta tentatif. Nah, namun ini juga akan jadi tantangan karena adanya bukti-bukti yang jelas seperti ini, kalian harusnya bisa dapat data-data struktur yang lebih jelas lagi di area-area ini. Nah, itu tuh zona Kendeng Tengah. Nah, zona Kendeng bagian timur ini hampir mirip dengan zona Kendeng bagian barat. Jadi mereka kebanyakan berupa dataran, tapi punya sedikit-sedikit undulating perbukitan di sana. Nah, tapi secara umum memang perbukitan di area zona Antikulinierium Kendeng ini arahnya barat timur gitu. Itu untuk secara fisiografi. Nah, kalau kita masuk ke secara geologinya, secara litologinya, secara stratigrafinya, ini zona Kendeng itu terdiri dari formasi pelang yang kebetulan diketahui paling tua di zona Kendeng ini namanya formasi pelang. Terus ada formasi kerek. Terus di atasnya secara bersama-sama nanti tumpang tindih ada anggota banyak formasi Kalibeng. Terus ada formasi Kalibeng. Formasi Kalibeng ini dari late Miocene sampai early Pliocene. Nanti dari late Pliocene menuju Pleistocene nanti akan berkembang gamping klitik di sana. Ada formasi klitik di sana. Nah, setelah formasi klitik masuk dari Pliocene ke Pleistocene, nanti lingkungannya akan berubah menjadi lingkungan darat lagi. Nanti akan berkembang formasi pucangan, kemudian di atasnya formasi Kabuh dan juga formasi Notopuro. Itu. Nah, mungkin kalau teman-teman dulu pernah field trip geologi dasar mungkin ke Sangiran. Nah, sebetulnya Sangiran itu bagian dari Kendeng juga. Jadi secara stratigrafi tentunya akan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ingat pernah jalan-jalan ke Sangiran atau pernah mengunjungi Sangiran, secara batuannya akan susunan stratigrafinya akan seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman juga bisa lihat. Ini tak kasih contoh aja, spill sedikit-sedikit kondisi litologi di lapangannya kayak gimana. Nah, yang gambar ini, yang kutunjuk ini kebetulan aku ya. Nah, ini yang bentuknya kayak P ini struktur slam. Kebetulan ada di formasi krek. Batuannya apa? Batuannya kalau tidak salah ya, nanti bisa teman-teman cek biar teman-teman penasaran juga. Ini batuannya dominan batu pasir tufan karbonatan. Gitu. Ini punya formasi krek. Terus yang ini di sebelah ini tuh miliknya formasi Kalibeng. Dia batuannya dominan napal, namun punya sedikit-sedikit sisipan batu pasir tufan karbonatan. Itu karakteristik formasi Kalibeng kayak gitu. Nah, formasi krek dan formasi Kalibeng ini punya kandungan foraminifera yang cukup berlimpah. Jadi nanti untuk kalian nanti menyusun susunan stratigrafi di peta kalian wajib melakukan preparasi paleontologi mikrofosilnya untuk tahu bagaimana susunan batuannya. Itu hukumnya wajib dan fardu ain karena banyak banget lapisan-lapisan batuan yang halus, yang karbonatan yang bisa digunakan untuk melakukan penarikan umur di sana. Itu. Nah, untuk yang di bawah ini kalau dari warna aja udah jelas ya. Untuk akan jauh berbeda dari dua foto yang di atas. Ini merupakan singkapan dari batu pasirnya formasi Kabuh. Tapi ini unik juga. Kalian kalau moga-moga kelihatan ya. Nah, di formasi batu pasirnya formasi Kabuh ini
ciri khasnya kalian nanti akan sering bisa melihat ini bentukan channeling seperti ini atau apa perlapisan silang siur. Nah, data perlapisan silang siur ini juga penting nanti teman-teman untuk nanti kalian bisa menggambarkan sejarah geologi dari kafling kalian, karena dari perlapisan silang siur seperti ini kalian bisa menentukan arah arus purbanya kemana gitu. Nah, arah arus purbanya kemana ini bisa menentukan bisa teman-teman digunakan untuk membuat cerita kira-kira material asal dari batuan di kafling kalian ini berasal dari mana. Nah, itu mungkin secara umum ya, secara stratigrafi seperti itu. Nah, untuk secara struktur seperti yang aku sebutkan tadi, zona kendeng ini kan posisinya ada di tengah Pulau Jawa. Nah, dia ini terbentuk dari proses kompresi dari arah utara selatan yang mengakibatkan zona kendeng ini akan banyak terdiri dari pegunungan-pegunungan atau perbukitan-perbukitan antiklinorium yang memanjang searah barat timur. Itu karena kompresinya dari utara selatan. Nah, selain antiklin dan sinklin tentunya, karena proses kompresi yang terjadi, teman-teman nanti juga akan banyak ketemu sesar-sesar yang kebanyakan biasanya sih akan berupa sesar-sesar transform maupun sesar-sesar normal di sana. Nah, mungkin secara garis besarnya seperti itu karena nanti kalian akan cukup banyak menemukan variasi sih di sana, sesarnya bagaimana. Nah, itu nanti bisa mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh oleh tim kuliah MGL ya. Tuh. Ini untuk sekilas mengenai fisiografi kendeng dari aku. Nah, kemudian terkait tantangan KLD di zona kendeng. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan juga beberapa teman-temanku ya yang kemarin ku tanyain. Kalau secara geologi, seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu juga, kalau zona kendeng ini memang dikenal sebagai zona dengan variasi struktur yang mantap. Meskipun memang variasinya tidak lebih dari antiklin, sinklin, dan juga sesar. Nah, tapi yang bikin mantap adalah kenapa kan di lapangan nanti kalian nggak akan melulu ketemu struktur, oh hanya antiklin saja, oh sinklin saja, oh sesar aja. Tidak, teman-teman. Tapi teman-teman nanti mungkin akan dapat posisi, oh ini antiklin, tapi antiklinnya tersesarkan. Oh ini sinklin, sinklinnya tersesarkan. Atau bahkan mungkin antiklin dan sinklinnya terbalik hingga rebah seperti itu. Gitu. Nah, itu juga nanti teman-teman akan bisa lihat di sana. Akan bisa jadi teman-teman ketemu di sana. Itu terkait variasi strukturnya ya. Memang mantap. Nah, yang kedua, hati-hati terkecoh dengan hasil pengamatan batuan di lapangan. Kan nanti teman-teman ketika pengambilan data di lapangan tentunya akan melakukan deskripsi petrologi ya di lapangan. Oh, ini batuannya apa? Oh, kira-kira ini karbonatan atau tidak? Oh, ini tufan atau tidak? Nah, itu nanti akan pertama kali teman-teman tentukan kan ada di lapangan. Nah, itu juga harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai terkecoh. Takutnya biasanya kita itu akan terpaku dengan apa yang kita lihat di lapangan tanpa bisa mengkoneksikan atau juga mencocokkan dengan hasil pengamatan petrografi. Padahal ketika membuat laporan, di laporan akhir nanti yang kita sematkan di peta adalah hasil penamaan batuannya berdasarkan hasil petrografi yang juga mempertimbangkan pengamatan lapangan kalian. Itu. Nah, kalau terkecoh hasil pengamatan batuan lapangan ini ada cerita juga teman-teman. Kalau aku pribadi, hari pertama itu di hari pertama kuliah lapangan karena saking deg-degannya dan saking panikannya, itu hari pertama cuma bisa dapat 3 STA. Yang mana di salah satu STA itu aku hampir setengah hari untuk menamai batuan. Apakah ini dia napal? Apakah dia ini napal? Apakah dia ini batu pasir? Atau bahkan ini gamping? Itu bingung. Nah, itu nanti teman-teman harus bisa belajar juga terkait
kenampakan batuan-batuan sedimennya kayak gimana. Begitu. Nah, yang ketiga, secara geologi juga pada area dengan litologi dengan resistensi yang rendah, mungkin teman-teman akan sulit melihat keberadaan struktur. Nah, seperti yang tak sampaikan tadi ya, di Kendengan ada formasi kerek dan formasi kalibeng. Nah, formasi kerek, formasi kalibeng ini merupakan formasi yang cukup dominan di zona Kendeng. Kebetulan formasi kerek kebanyakan didominasi oleh batuan untuk batu pasir karbonatan. Nah, ini kan masih cukup resisten. Jadi teman-teman akan masih gampang melihat struktur-struktur seperti ini, selam-selam seperti ini. Ini biasanya batu pasir. Namun ketika teman-teman di sana dapat area dengan dominan napal atau formasi kalibeng yang terdiri dari batuan napal, yang mana batuan napal ini punya resistensi yang rendah. Nah, teman-teman juga harus hati-hati di sini untuk melihat keberadaan kemungkinan adanya data-data struktur di sana. Apakah itu kekar, betul-betul kekar, ataukah hanya retakan-retakan jalan air, ataukah retakan-retakan yang diakibatkan rilisnya fluida dari batuan. Nah, itu teman-teman harus cukup jeli di sana. Itu. Terus yang terakhir ada pada beberapa area memiliki morfologi yang cenderung datar sehingga diperlukan ketelitian untuk mencari data lapangan betul. Kalau teman-teman lihat sendiri ya. Nah, zona Kendeng ini sebetulnya itu tidak seberat zona pegunungan selatan ya secara morfologi. Kalian nggak banyak naik banget kalau cari datanya. Nah, ini akan banyak cenderung datar-datar di sini. Tapi ini juga bisa jadi berkah dan juga bisa jadi potensi musibah. Karena akan cukup kesulitan untuk mencari singkapan di sana kalau kalian dapat daerah yang cukup datar. Nah, strateginya bagaimana? Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan aliran-aliran sungai di sini. Aliran sungai, petak-petak sawah, selokan warga, itu nanti bisa jadi senjata ampuh kalian untuk bisa menaklukkan area-area yang datar tersebut. Nah, lanjut untuk secara teknis, ini juga kumohon jadi perhatian teman-teman ya, karena di angkatanku itu cukup banyak laporan tragedi di lapangan. Jadi banyak beberapa temanku itu mengalami kecelakaan di lapangan. Alhamdulillahnya nggak ada yang sampai cedera serius, tapi ya memang angkanya cukup banyak. Entah itu dia karena jatuh sendiri, entah karena kurang fokus akhirnya nabrak, atau yang paling konyol adalah ketika parkirnya kurang pas, motornya masuk jurang, itu ada. Kalau aku sendiri kebetulan mengalami karena jalurku cukup, waktu itu harus nyebrang sungai dan hanya ada jembatan dari kayu dari pohon kelapa glugu itu, ya aku agak nekat untuk menaiki motor, naikin itu. Nah, hasilnya apa ya? Hasilnya terpleset dan masuk ke Anak Bengawan Solo beserta motornya. Aku gitu. Nah, untuk secara teknis yang pertama, akses pada beberapa area terbatas, jauh dan juga terjal sehingga perlu sangat hati-hati. Ini benar teman-teman. Nggak semua area di Kendeng ini punya akses karena ya tidak semua area merupakan area pemukiman. Kebanyakan merupakan area hutan perhutani. Nah, ini kan aksesnya juga terbatas sekali. Mungkin hanya ada jalan setapak, itu pun sudah cukup baik. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan itu. Terutama nanti kaitannya dengan penentuan base camp agar semuanya merasa enak lah, maksudnya tidak terlalu jauh dari kaflingnya. Ya mungkin pasti ada satu yang diuntungkan karena base campnya berada di dalam kaflingnya, itu wajar. Tapi ya harapannya biar bisa semua tetap enak lah. Karena di zamanku dulu ada satu temanku yang terpaksa pulang ke base campnya itu 2 hari sekali dan numpang di base camp lain karena akses ke sebagian lokasi kaflingnya itu lebih enak ketika ditempuh dari base camp kelompok lain. Ada juga yang sebagian dari mereka itu untuk menjangkau kaflingnya itu butuh waktu kurang lebih 1,5 jam hingga hampir 2 jam untuk masuk ke kaflingnya di titik yang paling jauh. Nah, itu nanti juga perlu kalian perhatikan ya, kalian perhitungkan juga. Terus yang kedua, ada beberapa lokasi sulit dijangkau ketika hujan karena kondisi jalan yang licin. Nah, ini benar teman-teman.
karena kebanyakan nanti mungkin kalian akan ketemu area-area yang cenderung terdiri dari napal atau cenderung terdiri dari litologi yang punya mat di sana. Jadi teman-teman kondisi jalannya akan cukup licin ketika hujan. Nah, ini juga harus teman-teman perhitungkan. Kira-kira waktu pas hari hujan, bagaimana teknik strategi pengambilan data lapangannya, area mana yang bisa dijangkau walaupun hujan. Nah, itu nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman. Begitu. Terus yang ketiga itu terdapat area-area tertentu yang diperlukan izin khusus, seperti pada area perhutani atau area tambang rakyat. Di zona Kendeng, sama halnya dengan zona pegunungan selatan, ada beberapa area yang ya kita sama-sama tahu lah, area-area penambangan ilegal. Nah, ketika nanti teman-teman ketemu area-area yang seperti ini, teman-teman harus hati-hati. Pertimbangkan keselamatan kalian. Jikalau memang tidak memungkinkan untuk mengambil data di sana, ya pergi aja, udah jangan ke sana. Meskipun biasanya di bukaan-bukaan kayak gitu kan punya singkapan yang bagus banget, yang fresh banget dataannya, tapi itu tinggalkan. Kalaupun memang tidak dimungkinkan untuk mengambil data di area sana. Tapi ketika memang kalian datang baik-baik dan juga minta izin dan diperbolehkan, monggo. Tapi itu harus dipertimbangkan juga ya. Begitu. Terus terkait area perhutani, ini perizinannya harus benar-benar diurus ya teman-teman. Takutnya nanti kalian pas waktu pengambilan data di sana, di area perhutani, terus ada patroli dari para penjaga hutannya di sana, nanti kalian malah dipermasalahkan karena nggak punya izin. Jangan sampai kayak gitu. Itu juga harus diperhitungkan juga kayak gitu. Itu untuk tantangan KL zona Kendeng. Nah, ini bagian terakhir dari slide saya ya. Saran untuk teman-teman 2022. Yang pertama benar, sekali lagi benar apa yang disebutkan oleh ketua angkatan kalian tadi, jaga semangat dan fokus. Ini yang paling fundamental. Karena mungkin bisa tanya nanti ke teman-teman 2020, ada si Ridanta, ada si Prita juga kalau nggak salah tadi. KL itu bukan tentang siapa yang paling pinter, tapi tentang siapa yang bisa bertahan, guys. Tentang siapa yang bisa tetap menjaga pace-nya, tetap semangat melakukannya, tetap fokus melakukannya. Itu kuliah lapangan. Karena prosesnya memang cukup panjang ya, hampir 1 semester. Dan juga di sisi lain kalian harus melakukan sesuatu yang lain. Itu. Yang kedua, kalian punya teman satu kelompok, jadi manfaatkan untuk diskusi. Nah, terkait kelompok ini benar-benar kalian harus manfaatkan, guys. Karena di teman kelompok ini kalian juga bisa saling tukar ide, bagaimana nanti pengambilan data lapangannya, diskusi ketika dapat data di lapangan yang sulit, itu nanti dilakukan di kelompok. Nggak mungkin juga bergantung dengan kelompok yang lain kan. Juga nanti dengan teman kelompok kalian juga harus bisa menyusun strategi bagaimana konsul dengan dosen agar tidak ada yang dirugikan lah di satu kelompok. Nah, itu juga penting di sana. Terus yang ketiga, manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di lapangan. Ketika nanti pengambilan data di lapangan, baik ketika melakukan latihan di KLG Bayat dan juga pengambilan data KLG Mandiri, itu waktunya tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai udah pulang ternyata datanya kurang. Itu sayang banget gitu loh, eman-eman. Kalian udah punya waktu yang cukup luas, cukup lebar splitnya, tapi tidak bisa maksimal. Jadi kalian harus balik lagi, keluar biaya lagi, tidak efektif, eman-eman. Itu. Terus lakukan manajemen data yang baik. Nah, ini yang kutekankan juga kemarin ke teman-teman yang KL tahun lalu, entah dilakukan atau tidak, saya tidak tahu. Nah, ketika nanti pengambilan data lapangan di kuliah KL Mandiri, usahakan tiap hari teman-teman langsung input data yang kalian dapatkan ke database kalian. Ini fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk mempermudah kalian waktu membuat peta dasar atau peta sementara hasil dari pemetaan kalian di lapangan yang untuk bisa ditunjukkan ke dosen waktu checking, maupun nanti bisa juga untuk mempermudah kalian dalam penentuan sampel mana yang harus dilakukan analisis. Itu yang penting dari manajemen data atau database yang baik. Terus jangan tunda pekerjaan, cicil yang bisa dicicil. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika memang dirasa udah cukup data lapangannya,
data litologinya udah cukup, terus sudah konsul ke dosen setelah checking batuan-batuan mana aja yang nanti pantas untuk dipreparasi, langsung kalau bisa usahakan preparasi langsung. Ketika memang ada kesempatan lakukan preparasi, jangan sampai ya minimalisir kemungkinan untuk bisa bareng-bareng dengan teman-teman karena biasanya waktu kuliah lapangan kalian itu barengan dengan kampus-kampus lain melakukan kuliah lapangan juga. Nah, ini biasanya akan terjadi penumpukan preparasi di tempat-tempat preparasi. Takutnya akan makin lama, kalau makin lama nanti kalian akan lebih lama lagi untuk melakukan pengolahan datanya. Nah, itu eman-eman. Terus ketika kalian nanti memang misal database-nya udah baik, nah coba dicicil bikin petanya gimana. Itu juga cara yang baik lah, cara yang enak nantinya biar kalian bisa maksimal untuk melakukan pengolahan data di kuliah lapangan. Terus untuk terkait konsul. Nah, konsul dengan dosen itu memang menyeramkan, guys. Pasti deg-degan, pasti ada banyak takutnya. Tapi jarang konsul itu ceroboh. Tahun lalu aku banyak dapat cerita dari tim dosen, beberapa dari peserta kuliah lapangan itu ketika konsul kurang maksimal artinya misal sudah ada kesepakatan, oh hari ini kita diskusi tentang peta geologi, ternyata peta geologinya belum siap, dia harus menyiapkan, akhirnya konsulnya mundur, nggak bisa bareng-bareng dengan teman-temannya, atau akhirnya semuanya mundur gitu. Nah, itu nggak nyaman, guys. Nggak nyaman di kalian, juga nggak nyaman di dosennya. Jadi minimalisirlah hal-hal seperti itu. Jadi untuk itu kalian harus benar-benar serius menyiapkan bahan-bahan ketika mau konsul dengan dosen. Jangan berpikiran langsung perfect ya. Mungkin bisa, tapi itu akan sulit. Revisi pasti, tapi ya itu memang yang harus ditempuh kayak gitu. Jadi jangan minder kalau ada revisi gitu. Terus ini yang pernah aku lakukan juga, selain diskusi dengan dosen, konsul dengan dosen, juga jangan ragu diskusi dengan senior. Karena senior kan yang mungkin punya pengalamannya lebih ya dari kita yang melakukan pemetaan lapangan. Nah, ini juga patut untuk diajak diskusi terkait data kita. Itu ya bisa mempermudah juga gitu, dan enggak gimana ya bahasanya, enggak membebani kita lah. Kalau diskusi dengan senior kan biasanya lebih santai daripada diskusi dengan dosen. Mungkin ada beberapa hal yang enggak bisa didiskusikan dengan dosen, nanti bisa didiskusikan dengan senior. Begitu. Nah, yang terakhir seimbangkan stres. Kuliah lapangan memang bikin stres, tapi teman-teman harus bisa manajemen stres dengan baik ya. Kalau memang terasa sudah exhausted, ya tutup laptopnya, silahkan healing. Tapi jangan sampai healingnya kelamaan sampai KL-nya dilupakan. Jangan sampai. KL penting, tapi healing juga perlu. Gitu guys. Itu aja mungkin yang bisa tak sampaikan. Tak serahkan lagi ke MC. Monggo kalau mau masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagas telah memberikan banyak sekali materi terkait kuliah lapangan geologi di Bayat. Sangat insightful dan juga di Kendeng ya, dan sangat insightful serta tentunya menambah semangat kami dalam pemetaan mandiri nantinya. Yang awalnya kami itu takut dan sama sekali nggak ngerti gitu loh Mas untuk gambaran kuliah lapangan. Sekarang kami sudah yakin dan tambah semangat untuk dapat menyukseskan kuliah lapangan 2024. Mungkin saya sedikit merecap ya materi yang telah saya dapatkan setelah mendengar dan mencatat nih Mas. Dan tentunya teman-teman di rumah juga menyimak materi yang disampaikan dengan sungguh-sungguh kan ya. Nah, tadi Mas Bagas sudah menyampaikan gambaran kuliah lapangan secara umum, baik di Bayat maupun zona Kendang, juga sekilas mengenai zona antiklinorium di Kendang, kemudian menjelaskan mengenai kebutuhan apa saja sih yang harus dipersiapkan, meliputi pembentukan panitia, pengeluaran, perlengkapan, dan hal lain yang harus dipersiapkan. Tes, ini emang koneksinya MC ya?
Atau Iya, Mas, dari oh, MC-nya. oke oke aman aman. Tak kira koneksiku. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah punya pertanyaan bisa disiapin dulu biar nanti sekalian nunggu MC-nya juga. Dari Mas Bagas juga mungkin udah siap buat jawab habis ini. Masalah jawab siap. Ayo. Aku malah menunggu ini pertanyaan-pertanyaan kalian. Judulnya kan ngobrol-ngobrol baik guys. Materi kan cuma pemanis saja ini. Disuruh Raihan bikin materi soalnya. Yuk, mungkin teman-teman monggo silahkan. Oke. Monggo. Kalau ada yang pengen didiskusikan guys. Apapun itu. Di luar materi ini juga boleh. Monggo. Langsung aja. Salman. Sebelumnya suaraku aman kah? Aman, aman, man. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Salman, Mas. Dulu ya. Mungkin aku izin tanya sih, Mas, karena ini kemarin aku dapat cerita dari teman-teman Porter. Itu tuh, ini cerita agak bukan materi banget sih ini sebenarnya. Ini kayak cerita tentang agaknya ada pengalaman horor. Jadi teman-teman Porter di kemarin pemetaan gitu. Kira-kira di gendeng ini tuh juga ada pantangan-pantangan gitu kan sebenarnya secara horor gitu. Takutnya nanti ke bawah. Oke, oke. Terkait pantangan-pantangan ya. Kalau di kaflingku, kebetulan kaflingku sih nggak, bagiku sih ya nggak serem-serem amat, nggak ada pantangan-pantangan, tapi memang ada beberapa lokasi yang, oh ya ini yang juga lupa aku mention ya, di zona Kendeng ini kebetulan teman-teman, kebetulan zona Kendeng ini merupakan juga salah satu zona fisiografi yang punya cakupan peradaban manusia yang cukup panjang. Dari segi zona dari awal manusia purba, kita bisa ketemu manusia purba di Sangiran di sana, terus ada di Trinil yang mana itu dari Pleistosen, dari Pleistosen ada peradaban manusianya. Terus ada beberapa lokasi yang diindikasi punya kebudayaan megalitikum di sana. Terus ada beberapa area yang juga punya kebudayaan Hindu, Buddha, dan Muslim di sana. Nah, mungkin terkait area-area seperti itu nanti teman-teman juga ya kita sama-sama tahu lah bahwa kita hidup di dunia ini kan juga berdamping-dampingan. Jadi ya bahasanya ada klonuunnya dengan kepercayaan masing-masing ya bagaimana klonuunnya itu juga perlu diperhatikan. Tapi yang penting yang perlu teman-teman garis bawahi hal-hal seperti itu sih biasanya nggak akan ganggu kalian kalau kaliannya nggak macam-macam. Kecuali kalau kaliannya emang nantang ya. Nah, itu bisa jadi ada yang oh iseng, ya anaknya iseng ya udah tak isengin balik. Tapi memang kalau cerita-cerita horor ya pastilah. Lalu setiap wilayah, setiap jengkal di dunia ini juga pasti punya, kita pasti berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir selama teman-teman tetap bisa saling menghargai lah satu sama lain. Kayak gitu sih kalau dari aku. Emang seseram apa guys kemarin? Jujur kalau kemarin Mas Dinda, Mas, kemarin itu aku dapat cerita dari satu orang. Itu pernah satu hari itu sendirian nge-mapping di salah satu zona di Bundaran Kendeng. Terus pas jalan ke kaflingnya itu diberhentiin sama kakek-kakek dan akhirnya
nggak jadi buat mapping di hari itu full. Oh. Karena emang cuma sendiri, porternya Hmm. itu nggak bisa nemenin, terus diberhentiin sama kakek-kakek, terus ya deg-degan toh mas. Jadi Oh akhirnya ya. balik gitu. Oh ya, ya. Ya itu kan nanti bergantung lagi dengan teman-teman ya. Teman-teman nanti yang bisa mengukur lah kira-kira saya aman nggak untuk datang ke area sana. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman, yang juga perlu dipertimbangkan terkait porter. Aku tadi belum menyinggung. Untuk porter ini sebenarnya tentunya nggak wajib ya, tentunya nggak wajib. Tapi teman-teman silahkan nanti ketika selesai survei, sekalian cari base camp. Nanti kalian ketika bisa lihat sekilas kondisi kafling kalian, kira-kira kalian bisa mempertimbangkan kalian butuh porter banget apa enggak. Terutama untuk teman-teman cewek. Nah, untuk teman-teman cewek, bukan karena ini kaitannya dengan safety ya. Takutnya teman-teman cewek nanti ada, kan kalau cowok bingung, kadang masih bisa berpikir logis. Nah, takutnya yang cewek ini kalau bingung di lapangan, ini udah panik sendiri. Apalagi kalau misal bawa motornya tiba-tiba rusak, yuk bingung sendiri, malah kasihan gitu loh. Kalau ada partnernya, meskipun nanti misal porternya juga cewek, setidaknya paniknya tidak sendirian, ada teman paniknya gitu. Itu yang perlu teman-teman pertimbangkan juga, karena kan bawa porter juga artinya menambah beban anggaran juga di kalian. Nggak mungkin kalian bawa porter, yuk porternya tidak kalian kasih makan, kan ya tidak masuk akal gitu loh. Kayak gitu, itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi memang terkait hal-hal yang seperti tadi juga teman-teman harus bisa mempersiapkan ya, karena kita nggak akan pernah tahu bisa ketemu hal seperti itu di mana aja. Tapi sepanjang pengalamanku kemarin dan dengar-dengar cerita teman-teman, nggak ada yang sampai, mohon maaf, misal sampai bisa melukai atau sampai kesurupan, nggak ada kok. Kalau cerita-cerita kayak gitu kan ya bahasanya untuk seneng-senengan aja lah. Ya, beberapa temanku kemarin kebetulan alhamdulillah dapat kafling, dapat base camp yang sebelahnya kuburan, itu ada. Atau dapat base camp yang kebetulan rumah kosong di desa atau gedungnya balai desa yang udah lama kosong, nah itu ada beberapa. Nah, kalau dapat ya sekedar jendela diketok atau tiba-tiba ada yang ketawa, ya hal-hal yang wajar lah Mas, yang kayak gitu. Itu sih. Itu. Ya, enggak perlu khawatir. Aman, guys. Itu. Oke, siap. Makasih banyak mas. Yuk, siap. Sip, man. Oke, monggo. Dik Sofi. Selamat pagi Mas Bagas. Sebelumnya Pagi. mohon maaf kalau belum bisa on cam karena masih Aman, ada kendala. Eh, aman, aman. Tadi tuh sempat ada yang menyita perhatian saya yang di slide-nya itu ada gambar eh, kayak tanah yang udah lapuk tadi terus tapi ada yang menunjukkan paleokarena itu Mas. Oke. Oke, bentar. Nah yang ada Ini ya. yang bawahnya yang selamnya itu. Iya Oke. yang Yoi. nah itu loh Mas. Hmm. Jadi pertanyaan saya itu gimana sih caranya kita tuh lebih aware dan sadar. Padahal kayak kalau saya lihat dari gambar aja tuh saya nggak bakal kepikiran gitu kalau di situ tuh ternyata strukturnya tuh banyak gitu Mas. Hmm, hmm, hmm. Lagi kan Nah, tanahnya kalau dilihatnya kayak udah lapuk banget gitu. Nah, hmm, jadi kayak kira-kira gimana sih cara kita bisa lebih aware kayak oh di sini tuh ternyata strukturnya banyak gitu. hmm. Makasih Oke. Mas sebelumnya. Yuk, sama-sama. Eh, untuk hal-hal seperti itu ya, bagaimana kita bisa tahu? Tentunya gini, ini juga yang harus kalian tanamkan ya sebelum kalian kuliah lapangan. Ketika kalian sudah sampai di suatu titik atau suatu STA, kan ada step-stepnya tuh. Apa aja yang harus kalian lakukan? Ketika datang, plotting area, terus mencatat lokasinya di mana, terus pengamatan dulu secara makronya bagaimana, makro makro dari singkapannya itu bagaimana, terus dilakukan sketsa. Ketika sudah lakukan sketsa, baru detailing ini dengan kita datang, kita mendekat ke singkapannya. Nah, untuk bagaimana mengetahuinya, tentunya dengan dari step-step tadi, tentu kita harus lihat dulu secara makro bagaimana.
kita jangan sampai terpaku ketika kita sudah sampai di satu STA yang punya satu singkapan yang bagus, kita langsung saking excitednya. Ini biasanya penyakitnya awal-awal itu kayak gini. Excitednya langsung datang, singkapannya bagus, langsung mendekat ke singkapan, terus langsung, lihat bagus, langsung sampling. Nah, ini jangan sampai kayak gitu. Teman-teman harus urutannya harus langsung step-stepnya itu tadi. Ketika kalian pertama kali datang, kalian harus lihat secara makro dulu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melihat kemungkinan ada fitur geologi yang ketika kalian mendekat itu tidak kelihatan. Baru kelihatan ketika kalian lihat secara makro. Nah, kayak gini. Dari singkapan ini aja. Izin memperbesar. Nah, dari singkapan ini aja. Kalau kalian lihat secara makronya, ini aja udah terdiri dari dua litologi yang berbeda. Secara tekstur udah kelihatan. Di area ini, sorry. Nggak bisa pakai pen sama diperbesar gitu, nggak bisa ya. Ini aja. Nah, kalau teman-teman lihat, ini aja litologinya udah beda nih, dua. Antara litologi yang di sini, yang ini A, yang ini B. Nah, ini aja beda kan secara litologi. Belum lagi kalian di sini bisa lihat, ini mas, ada kenapa kan garis-garisnya ini, pelapisannya ini. Nah, mas di sini dia kelihatan gini melengkung. Ini ada kelihatan mangkok-mangkoknya. Nah, kayak gini. Nah, ini fitur-fitur kayak gini biasanya memang baru kelihatan kalau kalian lihat dari luas, dari skala makro dulu, dari kejauhan. Nah, bagaimana bisa melihatnya? Ini memang dilatih ya teman-teman, dilatih dari jam terbang sebetulnya. Tapi nanti aku yakin ketika nanti teman-teman kalian kan sudah belajar geologi kurang lebih 2 tahun ya, 4 semester. Itu nanti secara alamiah kalian akan punya sense alami untuk melihat, di sini ada sesuatu yang menarik di sana. Meskipun belum tahu nanti kalian itu apakah ini silang sir atau apa, pasti kalian akan langsung excited, di sini ada yang menarik. Nah, itu udah cukup penting teman-teman. Ketika memang nanti teman-teman nggak tahu ini apa, itu dokumentasikan dengan baik. Baru nanti silahkan diskusi dengan teman-teman yang ada di basecamp atau diskusi dengan dosen pembimbing nantinya. Kayak gitu. Memang nantinya akan nggak semua kita ngeh, di sini ada ini, tapi biasanya teman-teman akan secara makronya, secara umumnya kalian akan kelihatan setidaknya yang bisa kalian lakukan adalah membedakan di sana ada berapa litologi. Itu yang mendasar. Jangan sampai kalian tidak punya akses untuk bisa membedakan litologi. Itu kacau itu nanti. Tiba-tiba nggak bisa membedakan, ini batu pasir sama ini breksi. Itu kan nggak bisa. Itu kan kacau. Gitu. Kayak ini aja mungkin di A ini kalian bisa lihat ini di sini ada fragmen-fragmennya. Nah, kemungkinan ini dia breksi. Nah, di atas breksi ini tiba-tiba ada yang B. B ini secara tekstur kan dia lebih halus. Nah, dan dia punya fragmen tapi kan jauh lebih kecil dan dominan kemungkinan ukuran butirnya pasir. Ya udah, kita katakan yang B ini kemungkinan adalah batu pasir. Kayak gitu. Karena batu pasir ini punya lapisan silang siur di sini, nah bisa dikatakan ini merupakan batu pasir silang siur. Nah, kayak gitu. Itu step-stepnya nanti. Tapi memang skill seperti itu sih harus dilatih sih, Sof. Jadi nanti akan terlatih sendiri. Gitu. Siap, Mas. Sama mau tanya lagi kan tadi kan sempat di-mention kalau di daerah yang banyak aktivitas manusianya itu kan itu tuh apakah selalu banyak singkapan atau enggak ya, Mas? Kalau misalnya tuh besok bakal banyak sawahnya gitu kan kita agak kesulitan ya buat mencari singkapannya itu bagaimana, Mas? Oke. Aku agak lupa ya. Area aku ini kalau nggak salah itu dekat kebun jagung area ini itu.
belakangnya area ini tuh yang ini kan ini pohon-pohon pisang ya. Ya. Di depanku ini tuh kayaknya kalau nggak salah kebun jagung. Jadi memang posisinya ini si singkapan ini tuh hanya kayak satu gumuk gitu loh, kayak satu tinggian dikit di tengah-tengah kebun jagung. Seingatku kayak gitu. Terus kalau yang ini juga kayaknya juga ini kelihatan ya. Ini bekas kebun jagung ini. Oh Ini ya. masih ada batang-batang jagungnya. Jadi nanti memang kalau kendem ini skillnya nanti kalian kalau nggak ketemu singkapan jangan khawatir. Bisa saja singkapannya itu yang ada di bawah kaki kalian. Kayak gitu. Bisa jadi itu jalan setapak itu bisa jadi singkapan juga teman-teman. Karena itu kan batuannya asli. Yang namanya singkapan kan ketika kalian bisa dapat data litologi di sana atau data-data geologi di sana. Jadi nggak harus bentuk tebing tegak gini, nggak harus. Nah, yang cara yang kedua adalah yang seperti Bu mention tadi, bisa teman-teman lihat dari misal ada jalur irigasi di sana, ada selokan di sana, yang ketika kalian lihat, kalian harus bisa memastikan, oh ini masih batuan in situ-nya. Nah, ketika ini masih batuan in situ, itu kalian masih bisa kalian gunakan sebagai data. Tapi kalau udah bukan batuan in situ atau udah batuan ex situ kan nggak bisa. Jangan sampai tiba-tiba ketemu, oh ini kayak breksi ternyata ditetesi ngejos, oh kalian namanya breksi karbonatan, ternyata padahal itu cor-coran semen. Nah itu kan juga lucu nanti gitu. Itu nanti juga harus benar-benar diperhatikan. Tapi memang khususnya kalau daerah Kendeng area Ngawi yang nggak banyak punya tinggian, yang nggak banyak punya morfologi positif yang cukup jelas, singkapannya memang rata-rata akan di jalan, akan setapak, akan mungkin tingginya nggak lebih dari semeter setengah, nggak ada yang sampai tinggi banget, itu nggak ada, nggak banyak kayak gitu. Nah ini aja yang di bagian ini, yang batu yang punya kabum ini, dia ini di ladang kacang kayak gini. Ini bekas dibuka untuk ladang kacang kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih. Kemarin juga kayaknya tim dosen juga akan berencana kalau ngotakin kafling benar-benar mempertimbangkan area-area yang banyak sawahnya untuk tidak digunakan kok. Insya Allah nanti akan dapat kafling yang lebih enak, teman-teman. Nah, tapi kalau kalian dapatnya area sawah, benar-benar area sawah nih, kalian bisa juga cek di pematang-pematangnya. Jadi kayak bagian mana ya, bahasanya itu menjelaskan bagian sawah yang sekiranya memang itu bagian alaminya, bukan bagian yang ditumpuk pematangnya itu, apa bedengan-bedengannya itu. Nah itu bisa kalian lihat di situ. Tapi kalian juga bisa melihat juga pada bedengan-bedengan itu litologinya apa. Yang itu kan bisa kalian perkirakan, oh bedengan ini kok batuannya cenderung warna putih. Jangan-jangan memang litologi di situ napal, di bawahnya kemungkinan napal. Nah itu juga bisa dijadikan bukti sih teman-teman, kayak gitu. Meskipun kurang kuat ya, tapi bisa juga digunakan kayak gitu. Gitu. Berarti emang harus lebih peka lagi ya Mas kalau dapat kasusnya seperti itu ya Mas. Betul. Memang harus sering jalan kaki sih. Kecuali memang area-area yang bisa dilalui motor, pakai motor nggak apa-apa, tapi memang lebih banyak harus jalan kaki kalau area ini. Itu. Siap. Ampun sih Mas, matur nuwun. Siap, sama-sama. Monggo mungkin teman-teman yang lain atau mungkin tadi monggo ini siapa panggilnya, Arif atau siapa ini dulu? Arif Al-Hakim dulu. Hakim monggo. Selamat pagi Mas Bagas dan teman-teman. Pagi. Perkenalkan aku Al-Hakim, biasa dipanggil Hakim. Oke. Maaf banget juga belum bisa on cam karena ada kendala sinyal. Jadi pertanyaanku Mas, gini, nek dari Mas Bagas sendiri secara pribadi lebih mending struktur wangel apa litologi yang wangel Mas? Nek ketemu gitu di suatu pokoknya di suatu pemetaan itu lebih mending struktur wangel apa litologi wangel, sama yang kedua itu tentang dosen Mas. Wah, kalau Kak Eli
paling jangan mancing, pokoknya jangan mancing awalnya dia itu kira-kira siapa, dan mungkin bisa ngasih tips ke kita, sikap-sikap kita kalau menghadapi dosen pas KL gimana, karena kan ibaratnya di sana itu ya kita ya pusing ya ngadepi KL, ya ngadepi dosen, ya mencintaimu barang. Siap. Itu gimana Mas? Oke. Nah, oke, izin jawab ya. Pertama, terkait kalau disuruh milih itu struktur yang sulit apa mitologi yang sulit. Sebetulnya itu punya seninya masing-masing ya. Dan itu juga sama-sama bikin ribet. Ribetnya bagaimana? Ribetnya kalau di litologi kalian nanti harus bisa bikin kotak stratigrafinya yang cakep kayak gimana, yang logis bagaimana. Itu juga akan ribet juga bagaimana hubungannya. Misal nanti ketika tiba-tiba ada hubungan yang menjari di sana, apakah itu benar-benar menjari, menentukan apakah itu menjari atau dia tumpang tindih horizontal biasa, itu kan juga cukup sulit, juga cukup perlu usaha juga. Nah, struktur sendiri juga cukup sulit nanti. Kesulitannya akan lebih ke bagaimana penarikannya. Tapi kan itu juga bergantung dari data lapangannya bagaimana. Jadi kalau disuruh milih nggak bisa milih karena sama-sama sulit sebetulnya. Tapi sama-sama menantang juga untuk dilakukan. Karena ya mau nggak mau kalian akan ketemu itu di sana. Tapi aku mungkin bisa menjawab kalau di Kendeng ini punya variasi litologi tidak lebih rumit dari zona pegunungan selatan kemarin. Nah, kalau zona pegunungan selatan kemarin kan kalian nanti akan ketemu formasi Mandalika. Formasi Mandalika itu semua macam-macam banget. Mulai dari lava, breksi, intrusinya juga ada di sana. Itu Mandalika kayak gitu. Tapi nanti di Kendeng nanti silakan teman-teman cek sendirilah di leksikon geologi Indonesia atau di peta geologi. Mungkin peta geologi daerah Ngawi, peta geologi daerah Ungaran. Isinya nggak akan semacam-macam itu. Ya dominannya seperti yang aku sebutkan tadi, dominan ke batu pasir karbonatan atau ke napal. Kayak gitu. Karena memang dominannya sih batuan sedimen ya. Karena Kendeng itu sebetulnya kan cekungan backup-nya Pegunungan Selatan dulunya. Gitu. Jadi Pegunungan Selatan, terus backup-nya ini ada cekungan sedimen. Sedimennya ini kan di yang mengisi cekungan Kendeng ini akhirnya jadi batuan-batuan di zona Kendeng ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dosen. Pada dasarnya semua dosen sih akan marah-marah ya kalau kalian kurang ajar. Itu yang pertama. Yang kedua akan marah-marah kalau kalian udah diberikan tanggung jawab tapi tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Jadi ya intinya kalian inilah maksudnya apa? Komitmen dengan apa yang diminta oleh dosen. Seperti itu. Untuk menjaga ini ya, menjaga hubungan agar tetap baik dan harmonis tadi. Itu. Jadi selama kalian bisa menjalankan instruksi beliau-beliau dengan penuh tanggung jawab dan juga sesuai, meskipun hasilnya tidak maksimal, beliau tidak akan marah. Nah, akan memberikan nasihat ya pastilah, namanya juga kita kan revisi-revisi pasti. Tapi kan balik lagi tergantung attitude yang kita. Nah, yang penting juga kalian nanti ketika memang sudah tahu dosennya siapa, pembimbingnya siapa, kalian harus bisa mendetailkan beliaunya ini kayak gimana. Kalian harus bisa mengenal dosennya ini kayak gimana. Kira-kira bisa dihubunginya apakah harus lewat email ataukah harus WA. Kalaupun mau konsul apakah bisa mendadak atau harus janjian dulu. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kan hal-hal seperti itu memang penting untuk dipunya kan ya, untuk bagaimana kita hidup bersosial kan juga penting melihat hal-hal seperti itu. Nah, cara praktisnya kayak gimana? Cara praktisnya ya silahkan tanya ke bimbingannya
di tahun lalu. Itu yang kulakukan dulu. Kayak gitu. Nah, mungkin nanti sedikit bocoran kalau dapat Pak Hendra Mijaya, beliau ini enak. Beliaunya ini enak, tapi memang beliau ini punya ketegasan. Kalau beliau memang minta konsul berikutnya ada tentang geomorfologi atau tentang geologi, kalian harus benar-benar menyiapkan tentang itu, kayak gitu. Beliau cukup mudah dihubungi, beliau juga cukup mudah untuk ditemui, tapi memang harus janjian dulu, kayak gitu. Itu kalau Pak Hendra Mijaya. Asik juga beliau memberikan penjelasannya juga cukup detail, cukup gamblang juga. Itu sih kalau dari aku. Begitu. Kim, ada yang ditanyakan lagi, Kim? Aman, Mas. Terima kasih sangat menjawab. Thank you, Mas. Siap. Siap. Kalau bagian yang mencintaimu tadi itu urusanmu sendirilah ya. Siap, Mas. Siap. Support system memang dibutuhkan kok, Kim. Waktu KL, Kim. Tanya 2020, 2021 yang ada di sini siapa tadi? Prita sama Ridanta kok. Tanyalah mereka. Siap, Mas. Siap. Monggo, tadi ada lagi. Siapa tadi? Puspita atau siapa ya tadi? Monggo kalau ada yang tanya lagi. Mungkin Tata, silakan. Tadi sempat raise hand ya, Tak? Oke, Desyan. Ini Mas ada yang tanya dari Desyan. Monggo. Oke, monggo. Oke, selamat pagi Mas Bagas dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desyan Amadeo Putra, biasa dipanggil Desyan. Jadi saya mau nanya gini Mas, kan tadi Mas Bagas juga udah sebutin kalau emang zona kendeng kan mayoritas dan pasti kan ketemunya banyaknya sedimen Mas di singkatannya kan. Nah, dari pengalaman Mas sendiri di zona kendeng kemarin itu, setiap STA tuh dibikin MS-nya nggak Mas? Itu Mas. Oke. Makasih Mas. Ada yang punya ketakutan terkait MS di sini? Santai guys. Oke, izin menjawab ya, Desya. Nah, terkait MS, jawabannya absolutely yes. Kalau kalian ketemu batuan sedimen, kalian harus nge-MS. Tidak terkecuali ya. Nah, kalian akan baru bisa melihat bagaimana variasi perlapisan batuan sedimen dan juga informasi geologinya kalau kalian nge-MS. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nge-MS-nya? Apakah MS-nya akan kalian punya satu yang ideal sepanjang sungai itu singkapan sekali sehingga kalian bisa nge-MS? Tentu nggak akan seideal itu. Nggak akan seideal itu. Nah, caranya bagaimana? Ini juga yang kemarin ku tekankan juga ke teman-teman yang kuliah lapangan. Kalian harus sering-sering bikin kotak sabun, kotak litologi di tiap STA. Tidak peduli STA-nya apapun itu yang isinya apa. Nah, itu penting teman-teman. Karena ketika kalian nanti udah punya STA nih, banyak STA, dan kalian punya data kotak sabun di sana. Nah, ketika kalian sudah punya data strike deep, kalian ketika memang misal di lapangan tidak ketemu, benar-benar tidak ketemu satu area yang bisa di MS secara panjang, atau mungkin bisa nge-MS cuma maksimal 1 meter, 2 meter, untuk bagaimana lihat stratigrafinya, itu kalian pakai kotak sabun itu bisa. Itu. Jadi nanti misal kelihatan, misal kelihatan kalian punya STA ABCD. ABCD ini posisinya dari utara ke selatan. Nah, di A ini kalian punya singkapan batu pasir setinggi 50 cm. Di B punya batu pasir dengan sisipan napal 1 meter. Di C kalian ketemu breksi misal. Nah, ternyata dari pengukuran strike deep kelihatan bahwa strike deep-nya cenderung ke arah selatan misal. Nah, itu kan berarti kelihatan bahwa jangan-jangan susunannya ada yang paling tua itu tadi yang batu pasir di A, dan yang paling muda yang ada di selatan kayak gitu kan. Nah, itu pentingnya kan kayak gitu.
Itu pentingnya kotak sabun. Jadi jangan khawatir harus bikin MS yang panjang banget, enggak. Jadi dengan kotak sabun itu nanti terus kalian bikin MS komposit namanya, itu juga bisa jadi MS dan juga sudah cukup bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Itu sih, Desya. Oke, terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Siap. Oke, mungkin yang lain? Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi, silakan. Han, monggo Han. Oke, selamat pagi Mas Bagas dan teman-teman semua. Pagi. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Bagas sudah mau mengisi materi di pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Almaini, biasa dipanggil. Izin bertanya Mas tentang tantangan. Itu terdapat variasi struktur yang mantap tadi ya. Nah itu ketika kita mapping di kuliah lapangan mandiri, khususnya di zona Kendeng, itu di satu SDA terdapat struktur geologi. Dan ternyata di beberapa meter, mungkin 10 meter dari SDA tersebut, terdapat struktur geologi lagi. Nah itu apakah harus diplot sebagai SDA lagi? Artinya berdekatan, ada 2 SDA di situ. Apakah itu tetap dijadiin satu SDA atau 2 SDA gitu Mas? Sehingga ketika ada 2 SDA, berarti nanti di covering tersebut banyak banget SDA Mas. Mungkin bisa sampai 150 sampai 200 SDA. Gitu Mas. Terima kasih. Oke, siap. Izin jawab ya Han. Penentuan SDA itu kan ada step-stepnya ya. Kalian nanti kayak bisa mendirikan SDA kalau ketemu litologi yang berbeda atau ketemu data yang penting atau pada area morfologi yang berbeda. Itu nanti ada prioritasnya dan nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak di MGL. Nah, kalau khususnya kayak tadi Han, kamu boleh mendirikan SDA di sana dan sah-sah saja. Misal kamu punya STA sampai 300 itu ya wajar-wajar aja gitu ketika pemetaan. Bahkan sebenarnya pemetaan itu kan kalau kita logika, sebetulnya itu kan connecting the dot. Jadi ketika kamu punya titik-titik yang lebih banyak, kamu akan lebih mudah melihat gambaran datanya kayak gimana di sana. Karena dot-dot yang kamu hubungkan akan lebih banyak. Sehingga akan lebih mudah. Jadi no problem sebetulnya ketika kamu punya data, misal kamu jalan selisih 100 meter baru ketemu data lagi dan itu datanya penting, kamu dirikan STA enggak apa-apa. Tapi ketika memang kamu merasa masih dari data yang pertama masih punya tren yang sama atau kira-kira jenisnya masih sama, kamu dirikan LP aja cukup. Enggak apa-apa kalau mau LP juga. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke kitanya sih. Ketika memang kan kamu collecting data di lapangan kan untuk mencari hal-hal yang penting. Jadi ketika kamu ketemu data yang kamu rasa penting, dirikan STA aja nggak apa-apa. Meskipun kan syarat STA setidaknya berjarak 250 meter kan per 1 sentinya kalau dengan skala peta 1/25.000 kayak gitu. Jadi ketika memang ada data penting di sana, fundamental, apalagi ada kaitannya dengan perbedaan litologi, ada struktur di sana, ya dirikan aja nggak apa-apa. Nggak perlu ragu-ragu kayak gitu. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Oke, siap bersama. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, silakan. Atau kalau enggak ini ada teman-teman 2020 atau 2021 enggak ini? Bisa sharing juga tuh. Gimana keahliannya kemarin? Ada enggak ini? Siapa ini? Kayaknya Prita masih ada tuh. Prita. Danta, monggo kalau mau sharing, guys. Adik-adik 2020-2021. Wah, kebetulan juga ada Mas Ridanta. Mungkin Mas Ridanta juga bisa nambahin sharingnya nih. Silakan Mas Ridanta. Monggo.
Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga Mas Bagas. Mungkin tadi yang dijelasin Mas Bagas sudah sangat lengkap gue, karena kebetulan juga Mas Bagas ini juga dulu pernah mapping di Kendeng, jadi mungkin lebih relate buat kalian ya yang nanti dapat zona di Kendeng. Mungkin eh, itu aja sih yang perlu di-mention tadi, mau aku ingatkan lagi, udah di-mention juga sama Mas Bagas. Mungkin yang menarik dari KL itu bukan siapa yang paling pinter gitu, tapi ya siapa yang bisa bertahan gitu. Percuma kalau kalian jago teori, cuma kalian nggak bisa aplikasi ini tuh di lapangan juga sama aja gitu. Jadi buat kalian yang mungkin merasa masih minder ataupun masih kurang percaya diri gitu, buat kemampuan mapping kalian itu nggak apa-apa banget, karena jujur aku juga baru apa ya, baru ngerasain aplikasi ilmu geologi itu ya pas di KL gitu. Jadi jadiin KL itu sebagai ajang buat belajar aja sih kalau menurutku. Nanti juga kalian bisa sendiri gitu. Kalau udah KL tuh kalian sense geologinya itu bakal meningkat gitu sih. Itu sih mungkin kalau dari aku udah lengkap banget dari Mas Bagas. Oke, terima kasih Mas Sudanta. Jadi emang kemampuan itu harus diasah ya Mas. Mungkin dari hal kecil filter-filter gitu ya Mas. Iya bener Oke, banget pengalaman. Oke, mungkin sekalian tanya nih Mas, mumpung ada di sini. Kalau kan baru-baru aja nih Mas Sudanta KL. Untuk Mas Sudanta sendiri, yang paling kendala yang paling banget dirasain waktu KL itu apa, dan tips and triknya itu apa? Gitu sih Mas. Oke, mungkin aku jawab berdasarkan pengalamanku kemarin ya pas KL, karena kebetulan aku kemarin dapat di daerah Trenggalek, di mana itu juga dari segi medan dan konturnya itu cukup terjal dan ya menantang lah kalau buat motornya, apalagi pakai matic gitu kan, ya agak was-was juga itu loh. Kalau remnya remnya ada masalah atau kenapa itu juga agak was-was. Mungkin ya itu sih yang kendalanya, mungkin kalau di aku tuh karena mostly masih hutan, jadi kayak Singkapan tuh aku harus nyusurin sungai gitu kalau mau ketemu batuan gitu. Kalau soalnya kalau yang lain tuh udah jadi hutan gitu, jadi agak susah lihat batuan dasarnya gitu kayak gimana gitu. Mungkin itu sih yang kemarin aku alami ya kalau di KL Mandiri. Kalau di KL Bayet ya itu sih kemarin aku dapat di daerah yang deket Pegunungan Batur Agung. Jadi mungkin dari kendalanya mungkin dari ya nggak kendala juga sih, cuman eh, tantangannya tuh dari segi konturnya itu kan lebih nanjak daripada yang dapat caving di utara kampus Bayat. Itu ya jadi ya trekkingnya agak lebih, mungkin agak lebih capek gitu sih. Itu kalau dari aku. Oke, makasih Mas Danta. Jadi teman-teman juga bisa mempersiapkan sedini mungkin ya, emang bukan cuma siapa yang paling pintar atau siapa yang bisa menguasai ilmu, cuma emang harus persiapan fisik, batin juga, dan transportasi lain sebagainya. Mungkin terakhir nih, teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan nggak terkait materi, mumpung ada Mas Bagas dan Mas Danta ini. Silakan. Oke, Daryl, silakan. Baik, makasih Dainta. Perkenalkan sebelumnya Mas Bagas, nama saya Daryl Salom, biasa dipanggil Daryl. Terima kasih Mas sebelumnya udah mau ngasih materi yang buat apalah nambah pengalaman dan insightful bagi saya dan juga teman-teman angkatan 22. Eh kan seperti yang kita ketahui ya Mas, zona Kendang ini tuh strukturnya sangat-sangat mantap seperti yang Mas bilang tadi di PPT. Nah, kalau mungkin Mas Bagas bisa share itu tuh di kafling Mas itu ada berapa struktur sih Mas? Terus juga gimana Mas Bagas sendiri ngerekonstruksi segala macam struktur yang ada di situ Mas? Apakah ada tips and trick gitu loh Mas? Oke. Itu aja sih Mas, makasih. Oke. Izin jawab ya. Untuk ini mungkin dianggap mujur ya, bisa dianggap mujur. Kebetulan di kaflingku aku kedapatan struktur cuma satu. Kebetulan. Dan cuma satu, dan kebetulan juga itu anti clean. Tapi kemarin yang
cukup jadi tantangan adalah bagaimana merekonstruksi anti-clean itu untuk tahu jenis anti-clean-nya apa. Apakah dia anti-clean rebah, apakah dia anti-clean sungkup, apakah dia anti-clean asimetri atau anti-clean tegak, itu yang jadi tantangan. Nah, tantangannya juga kan kalau anti-clean, kalian baru bisa menentukan dia anti-clean kalau kalian punya perbedaan strike dip, perbedaan dip di sana. Nah, itu yang jadi tantangan juga. Kalian harus benar-benar memvalidasi data kalian yang kalian ambil di sana benar-benar punya dip yang berbeda. Ataukah kalian cuma halu di sana? Jadi aku dulu cukup ini akhirnya menyusuri lagi area-area yang misal STA-nya cukup berjauhan untuk cari data ada strike dip nggak di area itu untuk bisa make sure bahwa itu adalah anti clean. Itu. Nah, yang memang nanti kesulitan kemudian adalah terkait rekonstruksinya bagaimana. Itu kan nanti ada step-stepnya. Nah, nanti bisa teman-teman lihatlah di buku panduan geologi struktur atau apa. Itu ada step-stepnya nanti. Dan itu pun rekonstruksinya juga berdasarkan data strike dip kalian. Nah, itu makanya pengambilan data strike dip itu harus benar-benar kalian make sure bahwa itu benar-benar strike dip. Strike dipnya memang kayak gitu. Jangan sampai kalian sudah ambil ternyata strike dipnya kebalik 180 derajat. Itu juga sempat terjadi di teman-temanku. Nanti kalian juga harus bisa lihat dulu gambaran regionalnya. Area kendeng itu strike dipnya cenderung kemana? Apakah ke selatan arah dipnya, apakah ke utara, apakah ke barat, apakah ke timur, nanti silakan dicari. Itu nanti juga bisa jadi bekal kalian untuk mengira-ngira bahwa oh, dipku ini sudah betul loh pengukurannya. Karena secara regional memang cukup cocok dengan itu. Tapi ketika memang kalian nanti sudah make sure pengukurannya itu benar, tapi ternyata di lapangan itu anomali. Nah, ini anomali ini yang penting. Jangan-jangan anomali ini yang jadi bukti bahwa di sana, oh, umumnya ke selatan, tiba-tiba aku nemu ke utara. Nah, ini jangan-jangan bisa jadi anti clean di sini. Karena akan sangat sulit. Kalian akan ketemu anti clean yang pas di sumbu anti clean-nya. Bukan berarti nggak mungkin ya, tapi akan sangat jarang. Kalian akan lebih sering ketemu singkapan-singkapan sayap-sayap anti clean yang mungkin ada yang miring, ada yang tegak. Nah, itu nanti yang kalian harus kalian collecting di sana. Itu kalau untuk anti clean. Nah, beda lagi dengan sesar. Sesar ini kalian akan langsung dapat kelihatan bentuknya di lapangan. Oh, ini sesar. Besaran sesarnya kayak gimana, kalian akan dapat di lapangan kalau pengukuran kalian benar. Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah bagaimana menarik sesar ini. Kalau kalian misal punya data hanya di satu STA itu, sedangkan dari segi geomorfologi tidak ada offset sesar di sana. Nah, itu akan sulit kalian nanti bagaimana penarikannya. Apakah benar-benar ditarik ataukah dibuat diperkirakan. Nah, itu nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Tapi ketika melakukan rekonstruksi struktur, kalian juga harus mengelaborasikan data morfologi juga, jangan lupa. Offset morfologi itu juga penting. Jangan sampai dikesampingkan. Apalagi kalau sesar kalian di area kendeng itu paling gampang lihat offset sesar, kemungkinan adanya offset sesar atau kemungkinan adanya anti clean itu dari offset sungai. Kalau kalian tiba-tiba ketemu sungai yang awalnya lurus-lurus saja atau misal menderingnya biasa-biasa aja, tiba-tiba ketemu mendering yang berbeda tegak lurus gitu atau beloknya belok banget, nah itu bisa jadi ada indikasi sesar di sana. Kayak gitu. Itu juga salah satu tipsnya sih, kayak gitu sih. Real dari aku. Oke Mas, makasih banyak ya Mas Bagas. Siap, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian dulu sesi tanya jawabnya. Mengingat durasi ya teman-teman, apabila masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Mas Bagas di lain kesempatan atau di pembimbing KL kelompok masing-masing.
gitu ya. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah sangat aktif dalam sesi tanya jawab kali ini. Dan nampaknya nih teman-teman sudah siap dalam melakukan pemetaan geologi dan menyongsong KL yang bahagia. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Bagas selaku pemateri yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam rangka biar KL kami angkatan 2022 ini sukses. Nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami nih Mas, kami ingin memberikan sertifikat kepada Mas Bagas. Monggo kepada tim Dokum silahkan dipandu. Oke Mas, aku sebagai Wakil Ketua Angkatan Geologi 2022 ingin mewakili Haki Mas, izin untuk pemberian sertifikat penghargaan kepada Mas Bagas sebagai pembicara dalam acara Katam KL Seri Session untuk persiapan kuliah lapangan Geologi Angkatan 2022. Kami dari Geologi 2022 mengucapkan sangat-sangat terima kasih Mas atas sharingnya, berbagi pengalamannya juga. Kami mengucapkan terima kasih dan selalu sukses Mas. Siap, sama-sama. Semoga sukses juga untuk teman-teman 2022. Tadi kan tagline-nya KL yang bahagia. Insya Allah KL-nya bahagia. Jadi tetap semangat baik. Kan kalian ngumpul satu angkatan nih bareng-bareng kan. Dan juga udah bondingnya udah pasti lebih oke. Jadi dinikmati bareng-bareng karena kuliah lapangan salah satu momen yang paling menyenangkan waktu kuliah, tapi memang bukan momen yang patut untuk diulang lagi karena capek, tapi patut untuk dinikmati. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman 2022. Terima kasih Mas. Terima kasih juga Mas Bagas. Baik, terima kasih Mas Bagas. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Kita akan masuk di sesi terakhir yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kamera beserta virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk sesi dokumentasi sendiri, monggo untuk panitia dokum silakan dipandu. Bisa dihitung siapa Ipan terus siapa buat dokum, monggo. Wait. Teman-teman ditunggu ya buat on cam dan pakai virtual background yang udah di-share ya. Ditunggu.
Oke, ayo teman-teman mumpung masih ditunggu nih, banyak banget yang masih belum on cam, terus pakai virtual background ya. Mungkin bisa ditunggu sampai jam 11 biar semuanya on cam dulu. Nggak apa-apa Njih, Mas Bagas, ditunggu sebentar. Nggak apa-apa, aman, santai-santai. Halo. Yuk teman-teman, udah mau jam 11, mungkin yang beberapa ini yang belum on cam bisa segera on cam. Dan mungkin langsung aja ya, karena udah main banyak yang on cam nih Mas. Aku hitungin nanti tim dokumentasi yang dokum ya, ada 5 slide, jadi 5 kali foto ya, gitu. Mungkin pose terserah, pose bebas, pose geologi banget juga nggak apa-apa, monggo. Pose posenya piye? Sepakat. Dua juga boleh, 3 juga boleh. Monggo. Bebas ya, tak hitungin. Bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, cakep. Makasih banyak teman-teman dan juga Mas Bagas udah berpartisipasi aktif juga tanya jawabnya tadi di pagi hari ini. Dan karena kita sudah membuka acara dengan berdoa, maka ada baiknya kita menutup acara juga dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilakan.
Oke, tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Mas Bagas yang telah berkenan memberikan materi dan motivasi kepada kami Angkatan 2022. Semoga Mas Bagas sukses dan dilancarkan selalu segala pekerjaan dan urusan ke depannya. Amin. Mohon doa dan bimbingannya juga ya Mas untuk kami adik-adik Angkatan 2022. Semoga lancar dan sukses dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pemetaan geologi 2024 nantinya. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman 2022. Semangat menjalankan semester depannya. Mungkin akan lebih berat lagi, tapi bagian dari pendewasaan, guys. Cukup dilakukan saja dan dinikmati. Kalau nanti misal ada diskusi dari kalian, monggo boleh aja hubungi aku. WA aku nanti bisa minta ke Rehan. Langsung aja enggak apa-apa. Itu aja. Terima kasih sekali lagi. Kalau memang sudah dicukupkan, nanti aku izin undur diri dulu. Gitu. Baik, terima kasih Mas Bagas sudah dapat menggunakan Zoom. Terima kasih ya Mas. Ya, Dan sama-sama. Izin meninggalkan Zoom ya teman-teman. Semangat nyusun panitianya. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Baik, kepada teman-teman Salam. Angkatan 2022, untuk kedepannya tetap menjaga semangat dan kesehatannya, karena masih ada 4 hari lagi sesi pematerian yang akan diberikan oleh Mas Mbak yang pastinya telah berpengalaman dan juga ahli dalam kuliah lapangan ini. Sayang banget sih kalau kataku buat dilewatin, dan saya selaku panitia kembali menghimbau kepada teman-teman Angkatan 2022, jangan lupa kita setelah ini akan ada musyawarah angkatan mengenai KL kedepannya yang akan dipimpin oleh Ketua Angkatan kita, Haki. Monggo untuk Haki, silakan diambil alih. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat ganteng.